Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, kita juga merasakan kekecewaan hampir oleh seluruh Bobotoh se-alam dunia, baik yang kemarin ada di stadion maupun yang ada di layar kaca atau menjadi Bon Jovi itu ya. Memang agak sedikit terobati lah walaupun hasil draw untuk teman-teman yang nyetadion. Jadi di stadion itu ada entertain gitu ya sedikit, ada ya sebelum mulai pertandingan ada doa bersama untuk setidaknya diberikan kelancaran, diberikan jalan mulus untuk meraih juara dan lain sebagainya. Nah, ini juga menandakan bahwa Persib Bandung juga tidak menutup mata mengenai hal-hal yang mungkin akan terjadi di 5 laga ke depan, karena kan menghadapi Arema sudah, jadi 5 laga ke depan ini juga diharapkan semuanya baik-baik saja, lancar dan sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua. Nah, diantara ya hiburan yang lain ya jelas after match itu biasanya ada nyanyi bareng gitu ya, chance bareng, apalagi kemarin kita lihat gitu ya di dalam stadion atau di mungkin katanya di layar kaca juga terlihat supporter Aremania memang memenuhi tribun sudut tribun selatan. Nah, ini yang memang menjadikan satu hal yang sebetulnya sempat was-was, tapi alhamdulillah tidak ada kejadian yang tidak diharapkan. Namun di luar stadion ya biasalah percikan-percikan kecil, tapi bukan dengan supporter Aremania, tapi sesama Bobotoh, entah masalah apa. Tapi yang jelas ya semua kondusif, semua masih dalam ruang lingkup yang nyaman gitu ya untuk semua pihak, baik yang datang dengan keluarga ataupun dengan teman-teman gitu ya. Jadi ya tidak ada kejadian yang berarti lah setelah after match kemarin. Namun ya ada juga yang memang menyangkut pautkan dua hasil draw ini setelah menghadapi Arema, kan sebelumnya menghadapi Dewa United. Nah, apakah memang faktor Persib sudah dimasuki unsur-unsur politis atau politik gitu ya. Nah, ini juga kemarin mungkin yang di stadion mah udah pada baca ada banner namanya Shut Up KDM gitu ya, atau yang teman-teman di TV saya nggak tahu apakah teman-teman lihat atau tidak gitu ya, tapi ya mungkin bisa menjadi faktor yang menjadi kambing hitam atau bagaimana, nanti juga akan kita coba bahas teman-teman. Tapi sebelumnya ini yang sangat penting bahwa sepertinya satu jersey ini masih belum bisa kita kirimkan nih ke teman-teman yang beruntung, karena dari sekian ribu komentar yang masuk tidak ada satupun yang menebak skor akhirnya 0-0. Nah, ini juga memang gimana ya, si malakama, bahkan ada yang nebakkan Persib menang 4-0, 3-0, 4-1 dan lain sebagainya. Gede-gede lah skornya yang nebak ya, 2-0, 1-0. Sebetulnya bagus. Jadi kita menginginkan Persib Bandung ya menang gitu ya, karena akan membuka peluang juara semakin lebar dan semakin bisa secepatnya kita raih. Namun sekali lagi ini juga menjadi satu si malakama, karena dengan harapan kita yang sudah tinggi, sudah bagaimana ketika dikasih hasil draw, nah ini kita langsung ngedrop gitu ya, apalagi kalau memang hasilnya yang tidak diharapkan. Jadi ini juga teman-teman, di bulan ini masih ada satu laga di tanggal 30 menghadapi Bayangkara gitu ya, kita laga away. Nah, apakah jersey ini mau nggak mau harus keluar jersey teman-teman, jadi harus kita kirimkan ke teman-teman Bobotoh. Apakah nunggu laga menghadapi Bayangkara saja kita undi lagi untuk tebak skor, atau ada usulan lain yang menarik gitu ya? Nah, mangga nanti kolom komentar saja ditulisnya, entah itu mungkin ada pertanyaan atau yang pertanyaan terbaik atau siapalah, atau diundi biasa saja tanpa tebak skor atau gimana. Ternyata kan tebak skor susah-susah gampang ternyata gitu ya, walaupun ya memang
nggak ada yang mau Persib draw gitu ya, apalagi kalah. Jadi skornya semua nebak Persib menang, ternyata kan draw 0-0. Namun ya itulah yang sudah terjadi gitu ya. Itu sedikit intermezzo saja. Jadi mangga, apakah kita adain skor terakhir di bulan ini menghadapi Bayangkara, atau ada usulan lain supaya ya teman-teman bisa cepat dapat jersinya, karena kita harus sebulan sekali harus ngasih gitu ya untuk jersey original dari Persib Store, teman-teman. Baik, itu silahkan di kolom komentar saja. Nah, sekarang kita masuk sedikit mengenai pertandingan tadi malam, yang mana ada dua sisi yang harus kita ketahui, teman-teman, dari segi permainan dan dari segi taktik yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Memang ada sedikit perubahan dan ada sedikit yang memang harus sebetulnya dievaluasi, namun tidak banyak boboto yang sadar, walaupun sudah beberapa kali kita ingatkan, terutama dari musim kemarin, teman-teman. Nah, ini yang memang masih kontras gitu ya terjadi saat ini adalah Boyan Hodak masih belum bisa menaklukkan tim yang melakukan parkir bus, teman-teman. Ini bukan pada saat menghadapi Arema tadi malam saja, bahkan musim kemarin kita mencatat ada 2 klub yang memang menerapkan parkir bus gitu ya, diantaranya salah satunya adalah PSM Makassar. Nah, PSM Makassar adalah salah satu calon calon kita gitu ya, atau calon tantangan kita selanjutnya setelah kan nanti menghadapi Bayangkara, lalu juga ada Persija, nanti ada PSM juga. Jadi salah satu lawan yang memang menjadi satu kadang menyulitkan Persib juga, karena di 5 laga terakhir Persib Bandung cukup berat, lebih berat daripada Borneo FC gitu ya untuk lawan-lawan yang akan dihadapi. Namun ya la haula saja, kita tidak tahu hasil akhirnya nanti bagaimana, tapi yang jelas kita harus tetap semangat, teman-teman. Harus tetap dukung ya, kalah menang ya kudu tetap di format yang sama, yaitu tetap mendoakan dan tetap mendukung tanpa mengurangi rasa hormat kita lah. Kadang kan kita juga menyanjung pemain, menyanjung ini itu agak terlalu berlebihan, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting ya kita normal saja, sedang sajalah gitu ya untuk mendukung semua pihak sekarang. Tapi yang jelas pernyataan dari Boyan Hodak tadi malam cukup 50-50, teman-teman. Biasanya kita setuju saja, tapi ada beberapa hal yang mungkin ini juga harus dievaluasi gitu ya. Siapa tahu Coach Bojan sedang lupa, jadi kita ingatkan. Nah, ini dari pernyataan Boyan Hodak dulu, atau dari segi permainan dulu, segi permainan dulu saja gitu ya. Jadi biar nyambung ke sininya. Kalau dari segi permainan, kita juga agak sedikit shock gitu ya ketika line up keluar ada nama Fitra gitu ya, lalu tidak ada nama pemain lokal lainnya gitu ya selain Fitrah Maulana. Ya walaupun teman-teman kan ada pemain naturalisasi, ada pemain diaspora yang memang sudah menjadi pemain lokal gitu ya, kayak Maklok, Tom Hae, Eliano, namun tidak ada warga yang atau tidak ada pemain yang memang asli gitu ya selain Fitrah Maulana yang bermain tadi malam. Nah, ini ada apa? Ada perubahan format dari Boyan Hodak yang menginginkan full power gitu menggempur Arema dari awal. Ya mungkin inilah yang menjadi salah satu hal agak kontradiktif gitu ya dengan yang biasanya dimainkan. Kalau yang biasanya pemain-pemain yang biasa mainkan itu biasanya ada salah satu celah yang memang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau tadi malam ini full memang ingin menggempur. Jadi ini mungkin yang sudah dibaca oleh pelatih Aremania juga gitu ya, bahwa Boyan selain susah menghadapi tim yang menerapkan parkir bus, tapi Boyan juga susah menghadapi pelatih yang memang low profile, teman-teman. Nah, ini memang tidak bisa ditebak karena pelatih Arema sendiri ya itu tidak blak-blakan, tidak gimana ya semangat. Biasanya kan kalau pelatih lain kita akan ini akan itu, kita yakin menang, kita dan lain sebagainya gitu ya, semangat. Tapi kalau pelatih Arema sebelum laga itu mengatakan bahwa ya
kita tahu kekuatan Persib sangat bagus, sangat besar, sangat kuat ketika bermain di kandang, dan musim ini pun belum pernah terkalahkan gitu ya, karena hanya 3 gol saja yang bisa bersarang di gawang Persib Bandung ketika bermain di kandang di GBLA. Nah, kita juga ya setidaknya akan berusaha minimal mencuri poin. Nah, ini yang dikatakan oleh pelatih Arema FC, dan memang terbukti gitu ya, dengan tidak banyak mengungkapkan hal-hal yang tidak perlu, ya pelatih Arema ini berhasil mencuri poin di GBLA tadi malam. Nah, ini juga yang memang menjadi satu catatan untuk Boyan Hodak adalah Boyan Hodak masih belum bisa memainkan permainan yang cantik gitu ya, karena sebelumnya juga Boyan Hodak bermain cantik pada saat menghadapi Dewa ternyata tidak banyak berbuah gol. Ketika bermain pragmatis baru bisa mencetak gol gitu ya teman-teman. Nah, ini juga Boyan Hodak semalam juga mengkombinasikan dengan permainan yang memang counter attack, namun sepenuhnya tidak berjalan lancar karena ada dari sisi tengah. Ini diakuin oleh Boyan Hodak sendiri bahwa sisi tengah mati katanya, tidak begitu efektif. Karena ya kita lihat di media sosial, Mark di sini banyak sekali menerima kritikan gitu ya, karena umpan-umpannya dirasa sangat tidak efektif tadi malam, dan memang ya beberapa hal betul gitu ya, dan beberapa hal juga tidak terlihat sama apa yang disaksikan di stadion atau dengan yang di televisi. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan penglihatan, tapi yang jelas memang umpan crossing tadi malam agak sedikit tidak efektif. Dan teman-teman bisa lihat di kolom komentar, kita bikin satu kolom saja di sini. Kita bisa lihat di sini shot on goal Persib Bandung itu mencapai 12, dan shot ini atau tembakan ke gawang Arema ini luar biasa, 28 atau 29 tembakan gitu ya. Bahkan corner kick saja ini sampai dengan 18. Bayangin teman-teman, itu timpang jauh dengan Arema FC, namun tidak ada gol. Ya, ini juga memang harus yang menjadi evaluasi adalah bukan banyaknya striker yang dipasang, tapi bagaimana efektivitas dari lini tengah gitu ya. Mungkin ini yang sedikit dilupakan Boyan Hodak. Nggak apa-apa, ini masih menjadi evaluasi menyeluruh. Mudah-mudahan di laga selanjutnya kita bisa lebih mamprang lagi gitu ya, karena lawannya Bayangkara bermain dengan biasanya 13 pemain gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti lancar lah ya. Lah, ini juga teman-teman, kita langsung loncat aja lah. Kalau untuk segi permainan mah masing-masing bobotoh punya pandangan sendiri. Kita langsung loncat dari pernyataan Boyan Hodak kemarin. Boyan Hodak mengatakan bahwa betul menghadapi Arema FC ini kita sudah kuat bertahan, namun dari segi lini tengah sampai dengan depan kita banyak peluang namun belum bisa dimanfaatkan, sehingga ya banyak peluang ya tidak ada gol, dan kita harus terima dengan hasil ini. Ya kita juga mengapresiasi lah Arema FC katanya bermain dengan baik gitu ya teman-teman. Dan kenapa memasukkan Fitrah dari awal? Karena untuk melengkapi regulasi U23 saja, karena tidak ada pemain lain yang bisa dimainkan. Ya, Kakang Rudianto katanya ya memang sedikit mengalami cedera gitu ya, lalu juga Beckham Putra juga sama gitu ya, agak sedikit cedera ringan. Lalu juga Robby Darwis, mungkin kalau Robby masuk ya mau ganti siapa, karena kan Boyan Hodak sudah punya skema bermain dari awal tuh A gitu ya. Jadi yang bisa dikorbankan ya Teja Paku Alam diparkir, masukkan Fitrah Maulana gitu ya. Namun ini ya nyaris memang Arema tidak mempunyai peluang katanya. Jadi ya Fitrah mah seperti tidak kelihatan, hanya awal-awal saja ketika mendapat passing gitu ya, back pass. Nah ini ya biasa kontrol bola tenang, tapi itu rada riwang juga ya, sama-sama dengan gayanya Teja. Apakah memang satu gaya yang diajarin sama coachnya atau ya gimana ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kesininya mah aman lah, nggak, insya Allah lah tidak tidak ada hal-hal yang memang begitu berbahaya serangan dari Arema semalam teman-teman. Itu dari keterangan Boyan Hodak, intinya adalah kita tetap fokus di 5 laga ke depannya. Nah ini yang memang menjadikan kita juga punya hitung-hitungan sendiri lagi gitu ya, apakah peluang juara itu masih ada atau tidak. Ya ini mah tinggal mau nggak boleh
nggak boleh takabur lagi gitu ya, bukan hanya kita teman-teman, tapi dari pemain, pelatih, dan manajemen ini sama-sama kemarin itu merenung gitu ya. Makanya 90% pemain Persib tadi malam nyaris tidak tersenyum. Karena apa? Sangat kecewa teman-teman, sangat setidaknya merasa stres, katanya aduh peluang banyak tapi tidak ada yang menjadi gol. Bahkan ya peluang 99% Beckham aja itu masih bisa mentah. Ada satu gol yang memang tidak disahkan karena Berginho offset katanya. Namun kalau melihat kalau Berginho tidak offset, nah itu bisa lain cerita teman-teman. Itu kejadian sama yang sebelumnya dialami Persib Bandung ketika menghadapi Dewa United gitu ya. Kalau seumpama Berginho tidak dinyatakan offside, nah bola itu ya belum kelihatan keluar juga gitu ya. Jadi ya ini memang banyak hal-hal yang menjelang akhir mah rada-rada tidak masuk akal, tapi ya terjadi di atas lapangan gitu ya. Jadi sekali lagi ya ini juga memang menjadikan pemain Persib di ruang ganti sangat frustasi katanya, tapi sudah bisa ditenangkan, sudah bisa harus move on karena nggak banyak waktu yang kita punya katanya dengan recovery, dan juga menghadapi Bayangkara itu tidak punya waktu yang lama, sehingga ya kita harus cepat-cepat pulih gitu ya dari rasa frustasi tadi malam teman-teman. Nah ini juga yang terakhir yang mana beredar juga di media sosial yang bilang katanya apakah ada ngaruhnya Persib sudah 2 kali down dari 2 pertandingan, seharusnya menang 6 poin, ini hanya dapat 2 poin, jadi melepas 4 poin gitu ya. Nah apakah memang ada unsur-unsur yang memang mengganjal atau bagaimana? Karena sengaja ini sebetulnya tidak kita up teman-teman, jadi sekali lagi ya punten gitu ya, tidak semua hal di media sosial ini baik gitu. Jadi ya ini kita hanya menanggapi saja. Jadi kejadiannya ketika di stadion tadi malam ada banner bertuliskan "Shut Up KDM" yang dibentangkan oleh teman-teman NW atau Northern Wall itu di Tribun Utara, yang mana banyak yang menanyakan apa artinya. Jadi artinya sebetulnya ini dengan tegas menyindir bahwa jangan ada unsur politik masuk ke Persib dulu sebelum musim ini selesai teman-teman. Jadi sebelum menghadapi Dewa United, ketika briefing itu ada katanya bonus dari Marwar Sirait katanya, yang mana kan sekarang kita tahu sebagai Menteri Perumahan ya kalau nggak salah. Nah ini memberikan bonus 1M katanya, 1M kepada seluruh punggawa Persib, dan dibagi rata katanya akhirnya dari ya pemain, pelatih, asisten, ofisial, pokoknya yang ada untuk unsur Persibnya. Nah katakanlah 1M ini dibagi kepada 50 orang termasuk pemain, pelatih, staf, dan lain sebagainya gitu ya, atau ofisial yang ada di sana. Nah satu pemain dari 1 miliar itu kurang lebih katanya mendapatkan 20 juta, kan lumayan teman-teman gitu ya. Nah apakah itu mengganggu konsentrasi pemain juga atau bagaimana? Inilah yang mana malah di up juga oleh KDM katanya bahwa itu bentuk apresiasi. Jadi Marwar Sirait ini memang cinta banget sama Persib Bandung katanya, bahkan ya rela memberikan bonus ketika ya pertandingan kompetisi belum selesai. Namun ya ini dianggap mengganggu konsentrasi karena dilakukan secara terang-terangan, lagi briefing dikasih amplop coklat gitu ya berisi uang dan lain sebagainya. Nah ini beredar di media sosial teman-teman, mangga dicari saja, kita tidak bisa menampilkan karena ini kurang etis gitu ya, kurang elok dilihatnya. Kita hanya bisa menampilkan banner yang memang menyulut ya pertanyaan publik saja. Ini sebetulnya artinya apa? Jadi artinya adalah ya KDM mempromosikan bahwa bonus dari ARA itu untuk pemain Persib yang mungkin bisa menjadi pecutan semangat katanya di musim ini biar jadi juara. Namun ada sebagian bobotoh yang menganggap ya ini sudah dimasukin politik katanya, dan memang kalau mau ngasih bonus mah nanti aja setelah laga selesai atau setelah musim selesai, atau kumaha caranya, jangan pada saat sebelum pertandingan gitu ya. Nah ini juga memang ya pro kontra biasa teman-teman, tapi akhirnya harus balik lagi ke Persib dan staf pelatih bagaimana caranya tetap menjaga
kemenangan atau menjaga jalur juara ini sampai dengan 5 laga terakhir ke depan, teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena kita juga masih biasa gitu ya, kalau hasilnya tidak maksimal, banyak yang harus ditata, dari tata emosi juga, lalu dari ya hal-hal yang memang apa ya, bahasa kita juga sangat mempengaruhi. Kalau Persib menang mah asalnya lepas gitu ya, tapi kalau ada beban ya seperti ini, kita lebih hati-hati saja gitu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.